Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari walaupun selama belajar di rumah. Ingat, tetap terus jaga protokol kesehatannya. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kurikulum 2013 di kelas 8 ini. Kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Siapa di antara kamu semuanya yang tahu tentang lingkaran? Ya, betul ya. Jadi lingkaran itu selalu kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, mungkin kamu semuanya punya sepeda di rumah, ya. Bagian lingkaran terdapat pada apa? Pada ban sepeda. Ya, terdiri bentuknya lingkaran. Kita akan lebih lanjut membahas tentang unsur-unsur lingkaran pada pertemuan pertama ini. Ya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Bapak ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis komputer ini, maka anak-anak semuanya nanti akan bisa mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran berupa garis. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran berupa luasan. Baik, dari ketiga gambar ini, tahukah kamu bagaimana bentuk lingkaran? Ya, kalau kita lihat di sini, bukan ya, yang ini juga bukan. Ya, ini benar. Ya, ini adalah bentuk dari lingkaran. Sekarang kita masuk kepada unsur-unsur lingkaran. Ya, unsur-unsur lingkaran yang pertama adalah yang berupa garis. Ya. Unsur-unsur lingkaran yang berupa garis yang pertama adalah jari-jari. Kita bahas satu persatu. Apa itu jari-jari? Oke, ini adalah ilustrasi gambarnya. Jadi jari-jari lingkaran itu biasa diistilahkan dengan radius lingkaran. Dan selalu disimbolkan dengan R, ya. Ya, ini bentuknya. Pada jari-jari lingkaran, titik A, ya, titik A adalah AO, ya, atau OA, atau OB, merupakan jari-jari lingkaran. Sekarang kita masuk yang kedua adalah busur lingkaran. Oke, apa itu busur lingkaran? Adalah dua titik pada lingkaran dan bagian dari lengkung lingkaran yang dibatasinya. Kita lihat ilustrasinya berikut. Ya, ada sebuah lingkaran. Di sini titik pada lingkaran disebut dengan lengkung, ya, atau busur lingkaran. Garis M ke N. Ya, terdapat dua buah busur lingkaran pada gambar ini. Yang pertama disebut dengan busur besar, ya, warna kuning, dan busur kecil pada warna merah. Ya, kalau dari gambar kita lihat busur kecil adalah yang lengkungnya paling kecil, sedangkan yang busur besar yang melengkung lebih panjang dari busur kecil. Ya, busur besar dalam pengertiannya adalah busur yang lebih besar dari setengah lingkaran, sedangkan busur kecil adalah busur yang lebih kecil dari lingkaran. Baik, kita akan lanjutkan. Yang ketiga adalah tali busur. Apa itu tali busur? Maka kita lihat ilustrasi pada gambar berikut. AB merupakan tali busur lingkaran. OM bukan merupakan tali busur lingkaran. Ingat tadi, OM ini apa? Ya, jari-jari, ya. Kamu harus ingat dari pertama tadi, yaitu jari-jari. Apa itu jari-jari? CD merupakan tali busur lingkaran, ya, CD. Sedangkan MN bukan merupakan
tali busur lingkaran. EF merupakan tali busur lingkaran, ya, walaupun dia terletak pada tengah-tengah lingkaran. Sedangkan PQ bukan merupakan tali busur lingkaran. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya tali busur lingkaran itu adalah garis, ya, yang menghubungkan dua buah titik terletak pada lingkaran, tidak di luar lingkaran. Kita ulangi ilustrasinya kembali, tali busur tadi. Ini tadi, ya. Oke, itu sudah kita pahami bahwasanya tali busur ini adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kita lihat di sini, bandingkan dengan definisi berikut. Tali busur adalah luas garis di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi CD, EF, AB, dan bisa jadi di sini juga bisa dua titik, ya. Jelas dia luas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ingat, ya, anak-anak semuanya, pada lingkaran, bukan di luar lingkaran atau di dalam lingkaran. Kita lanjutkan dengan diameter. Masih ingat dengan tali busur? Ya. Gambar di samping adalah contoh dari beberapa tali busur, ya. Beberapa tali busur ini nanti dia juga, ada yang merupakan diameter, ada yang tidak diameter. EF, ya, merupakan diameter lingkaran dari O. Jadi diameter itu adalah tali busur yang melewati titik pusat lingkaran. Jadi bisa di sini, ya, bisa di sini. Yang jelas dia melewati titik pusat lingkaran. Ini dia ilustrasinya. Kita lanjutkan, yang terakhir unsur pada garis lingkaran adalah apotema. Apa itu apotema? Ya, apotema adalah jarak tali busur dengan titik pusat lingkaran OM. Ya, ini merupakan disebut dengan tali apotema. Apotema tali busur. Jadi yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik tengah pada tali busur, maka garisnya ini disebut dengan, jaraknya ini disebut dengan tali apotema. Sifat-sifat apotema selalu tegak lurus tali busur. Yang kedua adalah apotema membagi dua sama panjang tali busur. Jadi harus berada di tengah-tengah tali busur. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjutkan unsur-unsur lingkaran berupa luasan. Yang pertama adalah juring. Jadi luasan itu maksudnya adalah dia memiliki daerah. Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jarak dan busur, ya, dua jari-jari dan busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Ya, kita lihat ilustrasinya. Ini gambar ini ada dua buah jari-jari, OL dan OK. Ini dia. Ini adalah juring. Ini juring kecil. Ini juga juring besar. Sedangkan yang kedua adalah tembereng. Adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh salah satu sebuah tali busur dan busur di hadapannya. Ini, ya. Kita lihat di sini. Ini merupakan tembereng. Ini tembereng yang kecil, ini tembereng yang besar. Jadi ini daerah luasannya. Baik, anak-anak semuanya, untuk melancarkan pemahaman kamu tentang unsur-unsur lingkaran, maka silakan kamu kerjakan latihan berikut di buku tulisnya. Nanti kita bahas di grup Telegram kelas kita. Sekian, terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.